Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Amma ba'd. Jemaah Jumat sekalian, pada Jumat ini saya akan menerangkan kemukjizatan Al-Quran dari sisi sejarah dan ramalan. Al-Quran banyak mengurai sejarah masa silam seperti Babylon, Fir'aun, dan lain-lain. Juga mengupas atau meramal kejadian yang akan datang. Misalnya tentang kejadian Ya'juj dan Ma'juj. Nah, hari ini kita akan bahas soal sejarah dan ramalan perihal Ya'juj dan Ma'juj. Suratnya surat Al-Kahfi, surat ke-18. Ayatnya ayat ke-93. Ya, panjang sampai ke-98. Saya akan persingkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza balago, sehingga ketika dia sampai. Siapa tuh dia yang sampai? Dia itu di sini adalah namanya Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain. Bedakan dengan Iskandar Alexander the Great. Kalau Alexander the Great itu adalah anak Pangeran Philip II dari Makedonia yang menguasai Yunani. Pada usia 21 tahun dia menguasai Yunani. Pada usia 30 tahun dia sudah menguasai sepertiga dunia. Antara lain Yunani, Iran, sampai ke Mesir. Kemudian ketika itu dia mau menyerang India, tapi nggak jadi. Pada usia 31 dia sakit flu sehari, meninggal. Itu ironi ya. Itu. Nah, ini bukan. Ini namanya Iskandar Zulkarnain. Jadi ketika Iskandar Zulkarnain, entah nabi entah bukan ya, dia berdakwah kemana-mana, dia sampailah di sebuah tempat. Baina sadaini, di antara dua gunung. Wajada min dunihima qauman. Dia menemukan di antara dua gunung itu sebuah komunitas masyarakat. La yakaduna yafqahuna qaula. Hampir-hampir mereka tidak memahami bahasa manusia. Padahal dia manusia. Mungkin terbelakang atau kurang gaul di mana. Jadi siapa itu? Entah di mana itu tempatnya. Pokoknya tempatnya di antara dua gunung. Entah di benua Asia, Eropa, Afrika, mereka tahu, nggak diberitahu. Quran nggak nyebutkan. Kemudian qalu, berkata orang-orang itu, ya Dzulkarnain wahai Dzulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ar. Sungguhnya
Ya'juj Ma'juj itu adalah kelompok perusak. Memang dia masih manusia turunan Nabi Adam, tapi dia karakternya beda. Mufsidun dia, destroyer, perusak dia. Fahal naj'al laka kharaja ala an taj'ala bainahum sada. Gimana kalau begini? Kami akan bayar engkau. Tapi tolong ya, buatkan dinding pemisah antara kami dengan Ya'juj Ma'juj. Aku bayar Anda. Berapa? Tapi tolong buatkan dinding pemisah agar kami selamat. Gitu. Qala ma makani fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Apa kata Dzulkarnain? Apa-apa yang telah Allah berikan kepadaku itu jauh lebih baik, lebih banyak berharga daripada upah yang akan kau beri kepadaku. Jadi upah mungkin kecil dibandingkan dengan pemberian dari Allah. Sudah, tidak usah dibayar. Aku sudah lebih cukup dengan pemberian dari Allah. Kemudian tolonglah aku. Kekuatanmu bantu aku. Aku akan buatkan di antara kamu dengan mereka sadan, dinding pemisah. Rodma, dinding pemisah. Atuni zuburul hadidi. Berikan saja saya potongan-potongan besi. Jadi sudah zaman besi ya, sudah ada besi. Al-Hadid FE 26 ya. Pokoknya berikan kepada kami potongan-potongan besi. Mau diapain nih? Hatta idza sawa baina sadafaini qalun fuhu hatta idza ja'alahu naro. Nah, nanti akan dibuat pagar besi setinggi gunung itu, bayangkan. Berikan aku potongan besi, akan aku buat pagar sehingga idza sawa sampai sama baina sadafaini dengan tingginya dua gunung itu. Bayangkan pagar dari besi tingginya setinggi gunung. Itu di mana? Daerah mana ya? Afrika mana? Enggak tahu. Nah, kemudian kalau sudah jadi pagar, apa? Atuni ufrik alaihi kitro. Aku akan dicor dengan coran tembaga. Jadi kerangkanya besi, dicor pakai tembaga. Vertikal ke atas. Setinggi gunung. Bayangkan di mana coba? Bapak para ahli geologi, coba di mana sih ada pagar setinggi gunung dicor pakai cairan tembaga vertikal. Nah, itu di mana ya? Ini Quran bukan hadis, ini Quran. Famastatu'u ayyadharuhu wa mastatu'u lahu nakba. Itu Ya'juj Ma'juj tidak mungkin bisa menaiki dinding itu. Dan tidak mungkin dia bisa membolonginya. Enggak mungkin. Dinaiki mustahil, dikasih lubang enggak mungkin. Jadi mereka tersekap di sana. Sejak kapan? Enggak tahu sejak kapan. Udah berabad-abad mereka di sana. Tidak keluar-keluar. Disekap oleh dinding baja bercor tembaga. Qala hada rahmatun min rabbi. Kata Dzulkarnain, ini adalah rahmat Allah untuk rahmat Tuhanku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakaa. Ya, tapi nanti kalau sudah tiba janji Allah, itu dinding besi itu akan punah, akan hancur. Nah, sehingga terbukalah bagi Ya'juj dan Ma'juj. Di dalam surat Al-Anbiya 96, hatta idza futihat
sehingga nanti apabila dinding itu telah terbuka, Ya'juj wa Ma'juj untuk Ya'juj dan Ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansilun. Mereka akan turun dengan cepat dari tempat-tempat yang tinggi. Dari gunung-gunung mereka turun dengan cepat karena udah meraba, bosen disekap sekian abad dengan dinding besi. Seketika itu benar hancur, roboh, sehingga mereka keluar dengan cepat. Itu. Dan itu adalah tanda dekatnya kiamat. Nah, kalau begitu, di daerah mana? Sekarang kan sudah musim internet. Masa sih tidak ketahuannya? Di daerah mana ada dinding terbuat dari pagar besi, dicor tembaga, tinggi gunung, dan tebal. Tidak bisa dinaiki, tak bisa dibolongi, dilubangi. Di mana? Tapi ini Quran. Dan nanti akan kejadian. Itu meleleh, hancur, rata dengan bumi. Barulah jadi keluar. Untuk merusak. Nah, kata hadis, jangan sampai kita bertemu dengan mereka. Sebab tidak ada manusia yang sanggup mengalahkannya. Itu. Ini tanda kiamat. Ini Quran bukan hadis. Jadi, nah kita harus berpikir di mana ya? Di mana ya? Masa sih di hutan mana dari sekarang tidak ketahuan? Nah, padahal lihat lagi dalam surat apa? Dalam suratnya surat Fusilat, surat 41 ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kata Allah, aku akan perlihatkan, aku akan buktikan ayat-ayat kami. Ya, ayat-ayat kami. Dari mana buktinya? Dari seluruh pelosok langit dan bumi dan dari diri mereka dari mereka sendiri. Sehingga nanti akan jelas bagi mereka bahwa Al-Quran adalah benar. Itu pembuktian ayat Quran secara saintifik, objektif, ilmiah. Nah, tinggal kita sekarang. Sekarang kan bukan lagi zaman dulu. Kalau dicari lewat Google Map atau apa, di mana ya tidak ketahuan. Tapi ini tersembunyi sampai sekarang. Berapa ribu tahun tersembunyi sampai sekarang. Disebut tembok Cina, bukan. Kalau tembok Cina kan tembok, semen. Ini bukan, pagar dicor dengan tembaga. Di mana coba? Para ahli, para ilmuwan ditantang, cari di mana tempatnya. Ya, itu. Ini Quran. Dan orang beriman percaya ini akan terbukti benar nanti. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagi kita pelajarannya bukan terpaku di kisah itu, tapi harus dieksplor, diproyeksikan. Kalau begitu di Quran masih banyak hal-hal rahasia yang belum terbukti. Bahkan di dalam surat Asy-Syu'ara dikatakan bahwa wa min ayatihi khalqus samawatil ardh. Khalqus samawatil ardh. Kemudian kata gini, Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah telah menebarkan di langit dan di bumi adalah makhluk-makhluk dabah. Dabah bisa berarti manusia juga. Dan nanti Allah akan temukan antara makhluk langit, makhluk bumi, nanti suatu ketika mungkin menjelang kiamat. Semakin kesini semakin terbuka. Oh benar terbukti. Nanti lagi abad kesekian. Oh benar terbukti. Sampai kiamat. Oh benar terbukti. Nah bagi kita sekarang pelajarannya, saya yakin ini benar. Dan mudah-mudahan saya lebih kuat beriman kepada Al-Quran. Itu saja pelajaran yang bisa diambil dari kisah ramalan dan sejarah Ya'juj dan Ma'juj. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa maghfiratan qablal maut wa rahmatan indal maut wa syafa'atan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Radhiyallahu akbar.